seperti di film-film Disney gitu, kayak gede banget, kayak besar, kayak mahal. Kayaknya orkestranya tuh gede banget, mahal banget begitu, ya. Aku sih diwawancara sama SG kan biasa kan wawancara itu tentang Putri. Sebelumnya kan aku reaction soal Putri yang terima itu dari Simon kan. Dan aku reaction ternyata penontonnya bagus, ininya juga bagus. Terus kita reaction yang harganya Putri kan dari 7 triliun tuh lagunya. Jadi itu kita mengkomenin itu sebenarnya. Jadi wartawan nanya bagaimana pendapatnya Mbak Tessa kalau lagu itu tawaran 7 triliun. Ya aku sebagai ini kan seneng ya, apalagi dia umur 17 tahun. Aku apresiasi banget. Wah, keren tuh. Bilang 7 triliun, mudah-mudahan bener ya, nggak bukan gosip. Kalau gitu hebat ini anak, umur 7 tahun sudah jadi komposer, aku gitu-gitu. Terus ditantang, Mbak Tessa nyanyiin sedikit dong. Bisa nggak nyanyinya? Ya aku merasa aku penyanyi ya. Bisa nggak nyanyi? Bisa dong. Aku gitu. Terus habis itu, yaudah coba Mbak Tessa nyanyiin. Aku bilang gimana ya lagunya? Coba aku lihat sebentar Google. Dikasih tahu tuh tiksnya. Ya udah aku dengar sedikit aja karena mau buru-buru kan. Aku nyanyiin. Dan aku merasa nyanyi aku tuh bener banget. Aku nyanyiin, habis itu aku pikir aku pengen ngulang lagi nih lagunya. Nah di saat aku mau ngulang lagi itu, ternyata aku lupa dengan teksnya. Terbata-bata lah itu kan, terbata-bata sampai yubrik lupa aku sama teksnya. Padahal aku udah baca tadi teksnya. Sampai aku dapat lagi yang ketiga, aku dapat teksnya ya. Nah aku rasa itu itu lagu kan memang besar ya, seperti apa tuh? Seperti di film-film kan, kayak orkestra zaman dulu kan ada kan, kayak orkestra gitu. Jadi kayak kalau menurut aku sih musiknya itu kayak di film-film Disney, film-film Disney gitu. Jadi aku nyanyi. Nah itu salahnya aku di mana ya? Oke, tapi sering tidak Kak menyanyikan lagu dalam bahasa Inggris? Atau memang kan dirimu identiknya sama lagu dangdut ya, iya. gitu. Pernah tidak mungkin manggung nyanyi lagu dalam bahasa Inggris gitu? Atau selama ini kan aku lagunya dangdut Indonesia, apalagi kalau di office juga kan kita meeting aja nggak boleh harus bilang lapak gitu, Indonesia banget gitu kan. Jadi aku kayak juga di kerjaan aku tuh Indonesia bahasanya. Kita ajarin dulu, ingat nggak dulu bahasa ibu. Dulu kan kita diajarin untuk bahasa ibu ya kan. Jadi itu kan kental banget. Nah kalau misalnya aku tiba-tiba ternyata ada salah logat, itu aku pikir jangankan aku, seorang Simon aja disuruh lagu bahasa Indonesia, lagu kincir-kincir atau lagu apalah, lagu kodok ngorek, gua rasa juga dia pas salah pengucapan itu wajar karena dia sehari-harinya bahasa ibunya adalah bahasa Inggris. Nah aku sehari-harinya bahasa ibu aku adalah bahasa Indonesia ya. Itu aku pikir kalau menurut aku, kalau tiba-tiba aku salah pengucapan, terus anak-anak milenial sekarang pada kaget, pada tersentak gitu. Dan ternyata tersentaknya itu ya alhamdulillah bikin mereka bermimpi-mimpi untuk terbrik-brik itu. Ya itu aku pikir aku tuh udah nyanyi benar tapi nggak tahu tiba-tiba keluarnya itu apa. Dalam hatiku aku nggak mungkin tuh nyalain lagu kan, karena aku pikir susah untuk mencintai lagu itu. Ya aku nyanyi semaksimal mungkin. Kalau kaum milenial ternyata kaget, dan dengan kekagetannya mereka, ya jangan salahkan aku kalau mereka sekarang bermimpi-mimpi dengan break itu. Jadi bangun tidur kayak komennya, gue mimpi-mimpi nih lagu gara-gara lagu ini. Ya itu seperti setan apa yang merasukimu kalau kayak gitu. Tapi pas kakak bawain lagu itu kayak ada cengkok-cengkoknya gitu nggak sih Kak, yang pas yang enggak gini itu? You break my heart, break my heart. Cengkoknya di mana? Salahnya di mana? Gitu coba tunjukkan. Bawaan dari bahasa ibu tadi. Nah bahasa ibu atau mungkin cengkok dangdutnya mungkin ya. Cengkok dangdutnya aku keluar. Aku tidak mencengkokkan sebenarnya. Karena aku tidak mencengkokkan. Tapi mungkin gelombangnya keluar. Aku nggak ngerti. Gitu loh. Mungkin anak-anak milenial kok gelombangnya aneh gitu ya atau apa gitu. Ya itu ya gimana ya? Aku nggak tahu lah. Aku juga kaget, nggak nyangka. Mungkin ada orang yang kayak antara ada yang suka, ada yang tidak, dan ada yang mengedit akhirnya dirimu jadi viral gitu. Kak Tessa sendiri suka atau tidak dengan editan yang kayak mungkin boleh dibilang haters kali ya, kok kurang kerjaan banget sih sampai ngedit ini gitu?
Menurut aku sih mereka tuh kreatif. Ya mereka tidak suka dengan aku atau suka dengan aku terus mereka mengedit, itu mereka kreatif karena mereka mungkin daripada waktunya luang udahlah ngedit ini aja daripada ngerjainnya nggak macem-macem. Jadi aku berterima kasih juga, mau itu dia tujuannya ngolok, mau tujuannya itu suka, itu adalah kreativitas mereka, aku hargai ya. Jadi memang pertama-tama kalau kita lihat ya, pertama-tama itu memang komen-komennya itu nggak suka, tapi kesini komennya tuh jadi gue kayak pelawak. Jadi pada ngakak gitu, jadi kesininya nih, jadi enak gitu baca komennya tuh pada. Terus kayak kemarin kan opa-opa Korea kan ini juga kan, parodiin juga kan, dan dia pakai DC itu kan, jadi sampai dibilang mereka gila ya terbangnya si ngebrik ini, si Yubrik ini udah sampai Korea loh terbangnya gitu. Jadi itu yang bikin aku jadi oh lucu ya, aku jadi lucu sendiri gitu. Jadi mereka yang tadinya menghujat sekarang mereka yang ini sendiri gitu loh, yang mengcounter sendiri. Jadi sekarang mereka yang suka gitu, sampai waktu itu ada juga parodi kan, dia buka lemari ada aku lagi nyanyi Yubrik, dia buka dapur ada aku Yubrik, dia buka kamar mandi ada aku Yubrik, kan seperti aku menghantui sebenarnya. Tadi mungkin mengolok, tapi aku melihatnya lucu. Nah itulah kreativitas anak-anak zaman sekarang, aku hargai. Ya apapun bentuk kreativitas mereka, mau pakai apa tiba-tiba bulu matanya dipakai spidol, itu adalah kreativitas dari mereka gitu, aku hargai. Tapi awal-awal ngerasa terolok tidak Kak? Atau ngerasa kesininya kan banyak yang terhibur ya atas parodi-parodi ini? Aku udah biasa diolok, jadi nggak biasa terolok. Karena aku pikir nggak apa-apa lah, biasalah mereka kaget ya, namanya baru-baru pasti kaget ya. Jadi aku nggak pernah merasa tersinggung karena aku pikir itu kan adik-adik aku di situ kan, ya udahlah gitu. Kalau mereka tidak nyaman ya udah jangan ditonton kan gitu kan. Kalau mereka tidak suka ya udah jangan dikomen kan gitu. Enggak aku nggak bakal, enggak udah biasa lah aku dihujat, nggak apa-apa. Nggak marah ya Kak, komen balik netizen? Oh enggak, paling aku bikin Imar ketawa. Aku Imar ketawa. Kalau dia kata-katanya lucu gitu, aku bikin Imar ketawa. Kalau kata-katanya muji, aku udah biasa. Aku udah nggak mau malah ini kan. Oh ya udah gitu, nggak masalah lah. Lucu aja. Respon keluarga gimana Kak? Suami, anak, atau temen ada yang respon gimana gitu? Kalau anakku awalnya marah. Oh, okay. Mami apaan sih? Aku kan udah hafal lagu ini, sekarang aku jadi dangdut deh. Kata gara-gara Mami, aku ingatnya jadi dangdut. Gitu anakku marah di situ. Tapi sekarang dia malah malah dia share videonya itu ke teman-temannya. Malah dia kayaknya aku pikir tuh makanya jangan marahin Mami gitu kan. Ini kan versinya Mami. Gak mungkin Mami seperti Putri keluarnya. Kalau Putri itu kan sudah terdidik, dari kecil tuh sudah tertata dan dia sudah sekolahnya international school. Nah, zaman sekarang kan tidak ada lagi menggaungkan bahasa ibu. Justru anak-anak itu dari kecil itu udah bahasa asing kan, dengan kemajuan kan. Kalau dulu kan kita enggak gitu loh. Jadi jangan aku bilang sama anakku jangan disamain. Kalau Putri kan dari cara ngomongnya aja udah Inggris. Kalau Mami kan cara ngomongnya Jawa, Sunda, Indonesia gitu. Oke. Iya. Terus apa namanya, dengan video viral ini dirimu banyak diundang juga Kakak untuk kayak misalnya nyanyiin lagu ini atau mungkin nyanyiin lagu lain kah atau gimana? Enggak, yang pasti lagi nyanyi lagu ini. Oh, lagu ini. Iya, jadi nyanyi lagu ini walaupun sebaik, nggak apa-apa, tapi ngomelnya dimasukin gitu. Okay. Jadi celutukan aku itu kan malah kayak kemarin salah satu TV kan malah dibikin teks itu untuk dibaca. Jadi nyanyinya sedikit, celutukannya tuh yang seperti di film-film, gitu-gitu tuh harus diomongin, musik jalan terus gitu. Jadi aku pikir, oh ya udah, berarti mereka sudah terbiasa untuk mendengar itu. Oke. Kak, siapa aja mungkin artis-artis yang dirimu udah lihat atau mungkin sempat ngomenin, oh ternyata kok iseng banget sih artis ada yang nyanyiin ini gitu. Aku bilang nggak iseng, itu aku pikir bentuk dari ya kreativitas mereka ya, kayak Tori Halilintar, sampai sama adik-adiknya kan dia sampai bikin DC. Aku menghargain banget, keren loh, aku aja nggak bisa serentak loh sama adiknya itu berarti kan dia berlatih. Aku ngebayang, ya Allah dia berlatih sama adiknya berapa lama dengerin suara gue, pusing nggak ya malah gitu. Terus
kayak Lucinta Luna, dia hafal lagunya, dia hafal kata-katanya. Kan aku sendiri itu tidak menghafal karena aku tidak ada di skenario gitu loh. Dan mereka hafal, Lucinta Luna hafal loh, sampai kata-katanya aku ngomel hafal. Kayak Aldi Taher, kayak siapa, Dinda House suaminya itu, saya Aldi Nugroho, dia joget-joget mundur-mundur. Ya kayak Fuji, dia posting di Instagramnya gitu kan. Aku pikir kayak Mas Uya hafal, aku ya siapa lagi pokoknya banyak lagi aku lupa, terutama tiktoker ya, tiktoker ya namanya. Tiktoker itu yang punya tuh juta-jutaan penonton, mereka kan memparodikan itu. Malah ada satu tiktoker yang keren banget di situ, ada sampai tiga diparodi sampai 3, ada yang 4 gitu. Jadi aku malah mereka lebih banyak view-nya. Mereka 25 jutaan, aku baru 14 jutaan. Mereka 25 itu di tiktoker. Oh, di TikTok Iya. TikTok ya? Iya. Mereka kamu lihat deh di pas di foto aku tuh di itu kelihatan. Itu mereka 25 juta, 20 juta, 21 juta, 28 juta. Aku baru 14 juta. Malah aku kalah. Berkahan mereka ya dari diri Nah, mereka. jadi kalau aku pikir-pikir, kita hitung-hitung, ada yang tiktoker kecil malah 3 juta, 4 juta. Kalau kami hitung dengan tim itu sudah 150 juta viewers. Wow. Gitu loh. Wah, kena royalti kan nih ya? Enggak tahu, kalau aku sih baru 14 juta. 14 juta 7 barusan. 14 juta 700 ribu. Kalau kita hitung dari, coba kamu lihat aja kan yang memparodiin tuh 30 ribu lebih kan? Coba dihitung lah dari itu mereka. Itu 150 juta lebih. Dari kemarin kita hitungnya, nggak tahu sekarang. Oh, daftarin dong hakinya itu, Kak. Udah terima royalti. Kamu yang daftarin ya. Oke. Iya. Kedepannya akan seperti apa nih, Kak? Mungkin akan mencoba untuk nyanyiin lagu barat, atau mungkin akan mencoba mengolah lagu ini lagi biar jadi lebih bagus lagi? Enggak lah, saya kan emang tidak mengcover. Saya tidak dengarnya untuk saya cuma hanya pengagum seorang Putri Aryani. Saya hanya pengagum seorang putri bangsa yang berprestasi, dan saya tidak berniat untuk mengcover, tidak berniat untuk apapun dari di sini. Nggak ada niat saya. Kita cukup mendoakan aja, semoga dia juara, semoga dia bisa mengharumkan nama bangsa. Jadi itu kan hanya sebagai sepotong dari hasil wawancara saya, bukan saya berniat untuk mengcover, bukan saya untuk itu, enggak gitu. Jadi nggak ada niat saya untuk ikutin Putri, enggak, karena saya pikir sudahlah. Ladang-ladang ertong-ertong ini kan sudah bukan punya saya lagi gitu aja sih. Jadi enggak lah, kalau saya enggak niat. Kayak kemarin juga pertanyaannya, ada lagi nggak lagu barat yang mau saya bilang enggak, saya enggak ada. Kan saya bukan spesial untuk begitu. Saya spesial diwawancara, ditanya saya jawab. Kayak kamu wawancara saya jawab. Kamu suruh saya nyanyi, ya saya kalau merasa saya bisa nyanyi, ya saya nyanyi. Jadi saya hanya menjawab gitu loh. Nggak ada di otak saya untuk memparodikan siapapun, atau misalnya album siapapun akan saya daur ulang, nggak ada. Jadi hanya sekedar waktu itu dimintain komen tentang Putri Aryani. Iya. Ternyata viral. Iya, nggak tahu. Oke. Makanya aku pikir, dan ya seorang Putri Aryani, begitu ramainya yang reaction dia, hampir seluruh dunia yang reaction dia, dan hampir kita juga semua yang memparodikan lagu dia, membawakan lagu dia. Kamu nggak tahu kan, lagu saya diambil, diposting di Instagramnya Putri. Serius? Yes, ada buktinya. Kamu bisa lihat. Dan dia bilang apa dia bilang, keren Bu. Terus dia bikin gambar cium. Oh, ada yang Yes, itu 4 hari yang lalu di Instagramnya. udah ketemu langsung belum sama? Belum. Pengen ketemu mungkin. Pengen. Jadi kemarin kita sih nggak mau ngomong ya. Jadi jadwalnya belum ketemu nih. Jadwalnya belum ketemu. Sudah ada Iya, komunikasi. sudah ada jalan. Tapi jadwalnya Putri sama saya belum ketemu. Karena Putri kan di luar kota. Ya mudah-mudahan keinginan saya ketemu sama Putri, idola saya. Saya pansos sama dia, itu idola saya. Iya benar, karena dia berprestasi, saya suka gitu. Itu kita anggap anak kita kan, gitu. Apalagi dia menghargai saya, keren Bu. Dia bikin tanda cium. Itu menurut saya udah begitu seluruh dunia reaksi dia semua itu, cuman saya diambilnya gitu ya. itu alhamdulillah, saya pikir ini anak berbudi banget gitu. Itu apa Kak yang mungkin diobrolin atau disampaikan mungkin ketika nanti ketemu Putri? Saya pingsan dan peluk dia. Putri,
kalau udah untuk penyampaian pemujian saya udah di wawancara itu saya sudah semua saya keluarkan. Saya luapkan kegembiraan saya. Begitu nanti ketemu dia saya pingsan. Karena seperti saya menemukan, "Ai gila, ini apa sih? Mutiara yang bersinar, berlian yang lagi bersinar ya." Jadi saya ya mudah-mudahan doain aja. Atau saya nangis saya nggak tahu deh. Iya, belum tahu Iya, ya. karena saya bangga banget sama dia. Bangga banget. Umur 17 tahun sudah begitu prestasinya, komposer loh jadinya lo, gila lo. Seorang Simon lo menghargai lagunya, jarang-jarang itu orang. Jadi itu yang bikin saya gila. Kalau saya terputri-putri ya, tapi kalau mereka terbrik-brik atau terjubrik-jubrik ya silahkan. Oke sayang, thank you. Nyanyiin dong Kak sedikit. Oh iya. Dari langsung orang. You roll. You break my heart, beer. You ulang salah tuh kan? You roll. You break my heart, bring my heart. You break my heart, bring my heart. Gimana ya itu lagu ya? Sepertinya itu lagu tuh kayak mahal, kayak besar gitu. Jadi saya tuh seperti you break my heart, beer. You break my heart, bring. You break my heart, bring my heart. Jadi seperti kita tuh seperti di film-film Disney gitu, kayak gede banget, kayak besar, kayak mahal. Kayaknya orkestranya tuh gede banget, mahal banget begitu ya.